Rokok merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Seperti kita ketahui, 60% laki-laki di Indonesia adalah perokok. Bahayanya hampir semua orang itu berpikir bahwa rokok hanya berhubungan dengan kanker paru. Tetapi sesungguhnya yang perlu ditekankan, rokok juga ada hubungannya dengan penyakit seperti diabetes, tuberkulosa, penyakit jantung, stroke, impotensi, dan masih banyak lagi. Di sini perlu ditekankan, tidak ada satu pun rokok yang aman. Saya menyarankan, berhentilah merokok. Maka kita akan terhindar dari kematian akibat kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Saudara-saudara sekalian, saya Yati Sunarto yang berkecimpung dalam kesehatan anak. Pada kesempatan ini ingin berbagi masalah perokok pasif dengan segala akibatnya. Perokok memaksa orang lain di sekitarnya menghisap asap rokok yang berbahaya. Mengapa? Oleh karena mengandung zat-zat yang berbahaya yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Juga mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan. Kecuali itu, asap rokok juga mengandung zat yang beracun yang mengurangi oksigen sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Pada anak, asap rokok bisa menyebabkan terjadinya radang paru-paru atau yang disebut pneumonia, yang merupakan penyebab kematian tertinggi pada balita di seluruh dunia. Juga bisa menyebabkan asma yang semakin tinggi kejadiannya. Kecuali itu, asap rokok ini pada perokok pasif bisa menyebabkan kurang gizi sampai derajat yang berat. Juga bisa menyebabkan radang telinga bagian tengah. Yang lebih berbahaya lagi, asap rokok bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Juga dapat memicu risiko terjadinya leukemia dan limfoma. Pada wanita bisa menyebabkan keguguran, prematur, dan berat badan lahir rendah. Pada hakikatnya, perokok pasif mempunyai risiko yang sama dengan perokok aktif, yaitu di dalam hal terjadinya penyakit-penyakit stroke, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lainnya. Bapak yang merokok, ibunya tidak, dampaknya bisa seperti ini. Nah, tidaklah berlebihan saudara-saudara apabila dikatakan bahwa seorang perokok memberikan dampak yang membahayakan bagi seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, tiada lain kecuali tidak boleh ada rokok di rumah. Tinggal bener nih. Nggih asik nggih. Ngobrol pancing nih kok. Nggih. Oh, nggih. Wah, Pak, niki wonten kula sekedhik niki badhe maring napa nggih istilahnya. Niki ajeng kebetulan niki wonten rencang ingkang gadah alat menika lah dilalah racun ingkang medal saking asap rokok nih Pak. Lah menika kan Bapak sekalian kan pas dilalah kan ses nggih. Nah menika wonten pengaruhe napa mboten to ukuran napa racun rokok menika saged dipun tingali mengke wonten alat nika Pak. Saged Pak nggih? Nggih, saged. Kepi mengke kepi kita anu nggih Pak nggih. Nah nika Pak. Ini adalah PSI Setback, alat yang berguna untuk mengukur partikel asap racun. Ketika ada seorang merokok di dalam ruangan, dengan alat ini kita bisa mengukur partikel asap racunnya. Dengan alat ini juga kita bisa melihat indeks kualitas udara.
asap rokok menyebar dalam ruangan tertutup seperti ini. Asap rokok bisa menempel dalam bantal seperti ini, menempel dalam kordin, maupun menempel di atas taplak seperti ini. Sehingga, walaupun ruangan ini ber-AC ataupun tidak ber-AC, dengan pintu atau jendela yang terbuka ataupun tertutup, partikel asap racun tetap akan bertahan dan menempel di dalam ruangan yang tertutup. Sehingga, partikel asap racun ini akan berbahaya bagi orang yang merokok ataupun orang-orang yang tidak merokok yang ada dalam ruangan tertutup seperti ini. Nika Pak, stiker kangge tanggi-tanggi. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Quid Tobacco Indonesia telah melakukan survei kepada 1 RW di 15 kecamatan di Kota Yogyakarta, seperti di Mujamuju, Gunung Ketur, Suryawijayan, dan lain-lain. Kami berbicara terhadap 850 keluarga di wilayah tersebut. 60% dari rumah tangga memiliki 1 atau lebih anggota keluarga yang merokok. Mereka merokok rata-rata 10 batang per hari dan sebagian besar dirokok di dalam rumah. Derek langkung, Pak. 80% wanita yang ditanyai menyatakan bahwa mereka pernah meminta suaminya untuk berhenti merokok atau tidak merokok di dalam rumah. 70% dari mereka menyatakan tidak menyukai bila suaminya merokok dan menginginkan rumah bebas asap rokok. Mereka semua setuju untuk menempelkan stiker di pintu rumah mereka mengenai rumah bebas asap rokok seperti ini. Bila ada aturan untuk tidak merokok di dalam rumah yang disetujui ketua wilayah mereka, 70% pria menyatakan tidak akan merokok di dalam rumah. Kami mengajak RW Anda untuk mengikuti jejak mereka. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di ruang utama atas Balai Kota Yogyakarta dalam acara peresmian layanan konsultasi berhenti merokok pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Hairul Anwar MKes, dengan hormat kami persilahkan. Tidak merokok atau tidak melakukan aktivitas merokok merupakan salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah merokok ini, baik dari sisi pencegahan maupun pengobatannya. Upaya pencegahan dilakukan dengan membuat berbagai macam media promosi tentang bahaya merokok. Yang diperuntukkan informasi ini untuk masyarakat umum, dan juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan di puskesmas tentang bahaya merokok. Upaya kuratif atau pengobatan dilakukan dengan memberikan layanan konsultasi berhenti merokok di semua puskesmas di Kota Yogyakarta.
penyerahan deklarasi rumah bebas asap rokok dan diserahkan kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan kemudian dilanjutkan kepada Lurah Gunung Ketur. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bersama-sama menghadiri deklarasi dan komitmen bersama warga RW 11 Pujamuju, RW 1 Gunung Ketur, RW 4 Pakuncen, RW 6 Suryowijayan menuju rumah bebas asap rokok. Ini sudah sepakat semuanya di rumah bebas asap rokok. Di sebelah, RW sebelahnya, RW belakangnya, RW mukanya juga bisa menjadi RW yang bebas asap. Dari yang kecil bisa menjadi besar. Kalau sesuatu ini tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan mulai? Dengan adanya rumah bebas asap rokok, ini artinya untuk pemerintah Kota Yogyakarta ini penting sekali. Karena dari beberapa hasil survei ini kebanyakan di rumah ini perokok masih melakukan aktivitasnya di dalam rumah, sehingga kalau sekarang ada percontohan RW-RW yang sudah mendeklarasikan tentang rumah bebas asap rokok, ini bagus sekali, sehingga perokok-perokok pasif ini nantinya juga akan semakin berkurang. Ini yang perlu kita budayakan bahwa selama ini orang menganggap rokok itu hak asasi, tapi juga yang tidak merokok juga punya hak asasi untuk tidak terpapar, punya hak asasi untuk hidup sehat, punya hak asasi untuk menghirup udara segar. Dengan adanya program bebas asap rokok, terutama yang bapak-bapak dilarang untuk merokok di dalam rumah, saya sangat senang sekali. Karena dengan adanya bebas asap, dilarang merokok di dalam rumah, maka rumah akan menjadi bersih, dan anak-anak sendiri yang kalau misalkan bapak-bapaknya nanti merokok di dalam rumah, kasihan sama keluarganya. Nanti anak-anaknya pada sakit, juga ibunya juga dari segi ekonomi nanti menjadi pemborosan. Jadi sangat senang sekali dengan adanya program ini, Mas. Saya sangat mendukung sekali dengan diadakannya program rumah bebas asap rokok, karena itu sangat berguna sekali bagi kesehatan keluarga kami. Dulu saya sering merokok di dalam rumah, bahkan di dalam kamar. Namun dengan adanya gerakan dan kesadaran saya sendiri tentang bahaya asap rokok, maka saya pun sekarang sama sekali tidak merokok di dalam rumah. Saya mendukung lingkungan keluarga bebas asap rokok. Tanpa asap rokok, kita sehat. Rumah bebas asap rokok, Top Markoto. Aku bangga rumahku bebas asap rokok. Saya sangat mendukung dan setuju sekali kalau di dalam rumah itu tidak boleh merokok. Saya setuju sekali rumah saya bebas asap rokok.